Dan dalam kajian yang mulia ini, semoga Allah membalas semangat para hadirin sekalian dalam menuntut ilmu dengan surga di akhirat. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Jibril. Yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Arif Alamsyah. Yang keempat, doa penutup majelis. Yang kelima, penutup. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai acara dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali acara dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Jibril. Kepada beliau, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan kepada saudara Jibril, semoga dalam lantunan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan tadi semua berkenan kepada acara sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuki acara inti, yaitu penyampaian materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Arif Alamsyah. Kepada Al-Quran, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes tes tes. Tes 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 tes. Tes tes. Kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan, para staf pengajar, teman-teman tendik dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang berkesempatan hadir baik secara online maupun secara offline. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan sehingga kita masih bisa mengisi bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga kita berharap kita keluar dari Ramadan ini tidak termasuk orang-orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan Rasulullah.
Karena malaikat Jibril pernah mendoakan celaka orang yang meninggalkan Ramadan. Raghima anfu amri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu atau kama qala. Celaka atau hina orang yang ketika Ramadan meninggalkannya, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang Ramadan ini diberikan sebagai hadiah oleh Allah, diobral yang namanya pahala, diobral yang namanya maghfirah atau ampunan, yang harapannya kita bisa memanfaatkan obral itu dengan sebaik-baiknya, ya. Sebagaimana adik-adik kalau ada TikTok live, ada diskon, ya, itu biasanya kita akan pasang alarm notifikasi, ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan dari live tersebut. Demikian juga dengan sekarang bulan Ramadan, mudah-mudahan obral pahala dan ampunan dari Allah ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang saya ambil dari hadis Rasulullah, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Cuman karena background saya medis, saya minta izin untuk membahasnya dari sisi ilmu syaraf, ya, neuroscience, ilmu tentang otak manusia. Mudah-mudahan dengan begini nanti kita bisa menggabungkan ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah, ya. Kita bisa menggabungkan apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya, kita diminta untuk sanurihim ayatina. Bacalah ayat-ayat Allah di ufuk, maksudnya di alam semesta, di langit. Wa fi anfusihim, pada dirimu sendiri, maksudnya pada organ-organ kita, pada penciptaan tubuh kita, ya, agar kita semakin yakin bahwa Allah itu hak, bahwa Al-Quran itu benar, ya, itu hikmahnya. Dan mari kita niatkan, kita duduk di sini selain sebagai kajian, kita bertafakur dengan ayat-ayat Allah, karena tafakur itu ibadah yang sering terlupakan. Bahkan adik-adik sebetulnya kalau sedang praktikum mekanika tanah itu sebetulnya itu tafakur, cuman sayang niatnya cuman kuliah itu, iya kan? Kalau misalnya sedang praktikum elektro itu sebetulnya tafakur, karena listrik itu ciptaan Allah, nggak bisa dilihat tetapi dampaknya luar biasa dalam hidup manusia. Tapi kita jarang tuh mahasiswa itu diingatkan untuk ibadah. Bahkan di kedokteran sekalipun kalau dosennya nggak ngingetkan, kita bedah kadaver, apa kadaver itu, mayat, di semester-semester awal itu, kadang-kadang kita lupa bahwa kita sedang belajar tentang ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fu anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Itu kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Oke, saya langsung ke sini saja karena waktunya saya lihat kok tinggal 35 menit ya. Saya masuk dalam tengkorak seorang yang sangat terkenal ini, tengkorak ini. Tengkorak ini monumental sekali dalam penemuan masalah perilaku manusia. Jadi ini kalau kita ke Boston, Massachusetts, itu ada di Warren Anatomical Museum. Jadi Museum Anatomi Warren itu yang bikin seorang profesor, saya lupa nama lengkapnya, intinya Profesor Warren lah ya, dari Fakultas Kedokteran Harvard. Kita di UB sini juga punya, kalau teman-teman mau lihat Museum Anatomi di Laboratorium Anatomi Histologi ya, kalau barangkali mau lihat-lihat beberapa diseksi atau apa namanya, potongan-potongan tubuh yang memang kita simpan karena biasanya memiliki efek pembelajaran ya. Nah, di salah satu
koleksi Museum Warren itu ada tengkorak yang disimpan milik seorang laki-laki yang bernama Phineas Gage. Ya. Kalau teman-teman lihat itu otaknya bagian depan itu hancur ya, atau fracture gitu ya, terjadi apa? Patah, fraktur. Ternyata kisah daripada Phineas Gage itu, dia ini seorang pekerja di kontraktor pembuat rel kereta api. Jadi satu saat, kan kadang-kadang kita kalau mau bikin rel kereta api kayak misalnya di Karangkates itu kan harus mendinamit bukit ya. Bukit itu harus dihancurkan. Kan ada terowongan tuh di Karangkates, kalau kita misalnya naik kereta ke arah barat ya, itu rata-rata kita akan lihat bendungan Karangkates, sungai-sungai yang indah. Terus kita masuk terowongan itu kan pasti melalui sebuah proses peledakan ya. Nah, qadarullah, memang ini Allah yang mengatur semuanya. Jadi si Phineas Gage ini ketika ada peledakan itu tiba-tiba ada besi yang terbang kena ledakan dinamit itu menusuk bagian maksila. Ini bagian rahang atas nih kita biasa menyebutnya maksila. Kalau ladang bawah kita menyebutnya mandibula ya. Jadi dia masuk seret gini lewat belakang mata belakang mata sebelah kiri, seret gini, masuk belakang mata sebelah kiri, terus keluar besi itu di tengkorak bagian atau otak bagian depan. Yang kemudian nanti dalam ilmu neuroscience, otak bagian depan itu kita sebut, dulu kita hanya menyebutnya sebagai bagian frontal gitu aja. Ternyata sekarang ilmuwan sudah menemukan lebih detail lagi, disebut sebagai bagian prefrontal. Nah, qadarullah si Phineas Gage ini nggak meninggal. Jadi dia sempat diselamatkan, bahkan sempat berjalan, kemudian dibawa ke klinik, dirujuk untuk ditangani dokter bedah, selamat, dan dia hidup beberapa tahun setelah itu. Jadi ini besinya dicabut, dilakukan lobektomi. Lobektomi itu diambil sebagian lobus otak atau bagian otak, dan dia masih bisa hidup. Jadi kita itu sebetulnya kalau otak kita diambil sebagian, bahkan ada beberapa kasus itu yang diambil itu separuh otak, itu kita masih bisa bertahan. Ya, jadi si Phineas Gage ini yang diambil otak bagian mana? Otak bagian depan. Ya. Nah, yang menarik adalah Phineas Gage ini mengalami perubahan sikap. Jadi yang tadinya dia itu orangnya friendly dengan orang, ini jadinya orangnya tuh ketus gitu. Nggak enak, kalau anak zaman sekarang menyebutnya toksik gitu. Ya, jadi orangnya ini tiba-tiba berubah jadi toksik. Ya, kemudian yang tadinya dia tuh orang yang taat aturan. Misalnya masuk jam 7 ya, kayak mahasiswa teknik itu, jam setengah 7 dia udah di kelas. Ya. Tapi ini enggak gitu. Jam 7 masuk nih, jam 9 belum ada. Tiba-tiba dia 2 jam itu goib, hilang. Ya, mungkin kalau zaman dulu itu mahasiswa yang suka titip absen itu. Ya, kalau sekarang kan mungkin susah ya kayak gitu ya. Nah, terjadi perubahan apa? Perubahan attitude. Yang tadinya orangnya secara sosial bagus, secara aturan dia mengikuti ya atau taat gitu. Secara emosional orangnya itu calm, relax ya. Tiba-tiba orangnya itu jadi impulsif, sukanya itu marah-marah gitu. Jadi ada seorang kardiologis namanya Friedman, itu pernah meneliti hubungan personality dengan sakit jantung. Dia membagi personality atau kepribadian jadi 2, tipe A dan tipe B. Tipe A itu orang yang ambis. Kalau kata anak sekarang itu ambis. Ambisnya luar biasa. Orangnya impulsif, serba cepat, nggak pernah istirahat gitu. Nah, ini orang tipe A ini yang sering kena penyakit jantung. Ya, kalau orang tipe B itu dia lebih terukur, lebih rileks, lebih kalem. Dia bisa kendalikan diri, dia bisa memilih respon terbaik dari setiap situasi gitu. Ini biasanya nggak terlalu kena penyakit jantung. Walaupun penelitian ini pada akhirnya banyak juga yang mengkritik ya. Nah,
Ternyata teman-teman semuanya dan sejawat semuanya, akhirnya para peneliti itu menemukan bahwa penyebab perubahan sikap dari Phineas Gage itu karena bagian otak depannya telah rusak atau diambil. Dan daerah itu sekarang, teman-teman kalau banyak lihat konten-konten mental health di sosmed itu banyak disebut, namanya PFC, prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang sangat penting karena menentukan moral judgment. Ya, kalau dalam bahasa hadis nanti itu yang disebut sebagai wija, alat kendali. Makanya di sini saya tulis bagaimana kalau mobil itu nggak punya setir atau setirnya macet, nabrak kan kita pasti, betul ya? Itu dalam bahasa hadis disebut dengan wija, alat kendali. Pernah nggak adik-adik dengar, teman-teman dengar satu hadis, ya ma'saros syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah punya ba'ah, kemampuan, menikahlah. Pernah dengar itu ya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang kecanduan PMO, porn masturbate orgasm namanya. Jadi dia mengalami kecanduan pornografi, masturbasi dan orgasme. Ini namanya PMO addict. Ya, saya pernah ngisi di salah satu daerah di Jawa Timur ini. Itu selesai acara, ada anak kelas 2 SMP itu megangin tangan saya sambil gemeter, Pak. Rupanya dia sudah PMO addict sejak kelas 5 SD. Dia minta diterapi, kebetulan saya hipnoterapis. Tapi saya bilang, saya nggak perlu menghipno kamu, asal kamu taat sama apa yang saya bilang. Apa itu, Dok? Don't be alone, saya bilang. Kamu nggak boleh banyak sendirian. Walaupun saya menterapi kamu, saya menghipnosis kamu, saya mensugesti kamu, tapi kalau kamu banyak sendirian, wifi 24 jam, terus pakai VPN, hampir pasti kamu kecanduan. Ya, ini guyu hari-hari. Ya. Artinya sekarang ditemukan ternyata anak-anak yang kecanduan pornografi, dia mengalami kerusakan otak prefrontal. Dan nanti kalau sudah punya istri, yang dikhawatirkan dia menjadi pasangan yang tidak setia karena otaknya itu dengan satu pasangan nggak cukup dopaminnya. Tahu dopamin ya? Dopamin itu hormon yang keluar kalau Anda mengalami pencapaian. Misalnya Anda main game, levelnya meningkat, dapat double XP gitu. Itu dopamin keluar. Ya, tapi main gamenya itu nggak akan berhenti kecuali kamu akan naik level terus kan? Kira-kira gitu. Lah nanti biasanya suami-suami yang kecanduan pornografi ini biasanya dia menikah tapi tetap kecanduan. Dan banyak yang bercerai karena ini. Ya. Ternyata otak yang kecanduan pornografi itu otak prefrontalnya rusak persis seperti otak yang kecanduan narkoba, Pak. Makanya pornografi dan game online yang eksesif ya. Saya tidak memusuhi game online 100%, enggak. Tapi yang terlalu eksesif, terlalu berlebihan, itu disebut dengan narkolema, narkotika lewat mata. Kenapa? Karena yang dirusak bagian otaknya sama. Bayangin, Anda kecanduan pornografi, main game, sehingga Anda seperti mobil yang nggak punya kemudi. Ya. Dalam hadis tadi, Rasulullah menyebutkan apa? Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau kamu nggak mampu menikah, disuruh apa? Disuruh puasa. Karena puasa itu adalah wija, alat kendali, setir. Nah, prefrontal nggak cuman itu, ternyata dia berfungsi sebagai perisai. Dia seperti mobil yang dia seperti kita yang mengatur gas dan rem. Kan sebetulnya hidup ini tinggal gas atau rem kan.
Sekarang Anda lagi ngerem, nanti waktu buka Anda ngegas kan? Betul nggak? Sikat bro, kan gitu ya. Wah, jenenge weci, menjes, cilok. Ya, puasa itu sebetulnya latihan apa sih? Mulai sahur sampai subuh sampai dengan buka kita latihan ngerem apa ngegas? Ngerem. Ngerem untuk makan, tapi ngegas untuk tilawah Quran. Jadi jangan ngerem semuanya. Ya, ngegasnya untuk apa? Ibadah, tapi ngeremnya untuk nafsu. Wah, ini Masya Allah ini ya. Sudah masuk materinya ya. Ngerem untuk apa? Nafsu. Ini namanya Daniel Amen, ada bukunya di toko buku, di Togamas, Gramedia, sepertinya masih ada. Ada bukunya banyak, cuman yang paling mungkin kalau teman-teman mau baca itu Change Your Brain, Change Your Life. Ya, dia psikiater yang sangat terkenal sekali di dunia ini. Dan dia banyak menulis di bukunya tentang prefrontal cortex. Jadi PFC atau prefrontal cortex itu berfungsi dalam pengambilan keputusan, menentukan baik dan buruk, memilih pemikiran yang saling bertentangan. Itu kayak gini. Anda kalau di lampu kuning menuju lampu merah, itu apa yang Anda lakukan? Itu fungsi prefrontal itu. Saya waktu kursus di Melbourne di Australia itu saya amati. Mereka itu kalau lampu kuning mau ke merah, mereka itu ngerem. Tapi kalau di Malang itu ngegas. Itu bedanya. Iya kan? Anda kalau kuning merah itu ngerem apa ngegas? Ya, hampir pasti orang Indonesia itu ngegas. Itu fungsi apa itu? Fungsi prefrontal. Ya. Anda kalau lampu merah di perempatan ITN sini pas sahur, kebetulan jam 4, itu lampunya merah. Anda lihat ke kanan nggak ada orang, Anda lihat ke kiri nggak ada orang. Kira-kira Anda berhenti atau terus? Nah, itu fungsi prefrontal. Kalau Anda terus, mungkin otak prefrontal Anda perlu banyak puasa. Paham ya? Karena nggak bisa menahan diri. Atau konsekuensi masa depan dari sebuah aktivitas. Maksudnya gini, banyak orang termasuk dokter spesialis paru yang tahu bahwa merokok itu punya konsekuensi kesehatan. Betul? Bahkan saya tahu kegemukan itu punya konsekuensi kesehatan. Tapi banyak nggak atau ada nggak dokter merokok? Ada. Kalau mahasiswa teknik ada? Ya, ada. Iya kan? Bahkan ada pasien itu dikasih flyer macam-macam gitu tentang bahaya merokok. Dia datang lagi ke dokternya. Sudah Pak, sudah berhenti. Sampun dok, saya berhenti membaca. Jadi dia bukan berhenti merokok teman-teman, tapi dia berhenti membaca. Bahkan beberapa kali saya itu lewat Suhat, datang ke kafe, itu sekarang banyak ya anak perempuan itu vape ya. Coba aja Pak lihat coba Pak. Anak perempuan itu sekarang banyak yang pakai vape, padahal dia tahu dia bakal melahirkan, betul ya? Dan ketika melahirkan kemungkinan terjadi gangguan kongenital atau bawaan, Down syndrome, Hirschsprung, ya Hirschsprung itu ususnya nggak terbentuk sempurna, jadi biasanya nggak bisa berak Pak, harus berak dari perut, namanya kolostomi. Ya, dia tahu efeknya, betul nggak? Konsekuensi masa depan dia tahu nggak? Tahu, tapi dia nggak kuat untuk mape itu tadi. Ya, makanya adik-adik pikirkan baik-baik. Ya, jangan menyesal. Ya. Kemudian yang keempat, prediksi hasil perencanaan. Jadi yang teman-teman planologi merencanakan kota itu banyak pakai prefrontal itu. Atau satu lagi kontrol sosial. Artinya ketika prefrontal cortex rusak, Anda bisa bayangkan ya orangnya bisa seperti apa. Nah, sekarang apa hubungannya sama puasa? Ini percobaan kedua. Fakta ilmiah yang kedua. Nah, ini silakan dilihat aja filmnya. Bentar ya, saya ulang ya. Coba. Film ini bercerita tentang bagian otak yang namanya otak frontal ya. Coba lihat ya. Gak usah suara, nanti saya coba jelaskan. Jadi gini, peneliti pengen tahu efek prefrontal kepada kemampuan menahan diri.
anak kecil ini dikasih pilihan. Kalau kamu mau permen sekarang, itu dikasih 1 permen. Ya. Dan difilmkan ya, pakai CCTV tersembunyi gitu. Nah, tapi kalau mereka mau menunda 5 menit, mereka akan mendapatkan 3 permen. Jadi kalau sekarang makan permen dapat berapa? 1. Tapi kalau dia menunda 5 menit, dia dapat berapa? 3. Nah, ini bapaknya bilang, oke ya, bapak kasih pilihan. Kamu mau permen sekarang atau nanti? Kalau kamu mau permen sekarang, dapat 1. Kalau kamu mau permen nanti 5 menit lagi, kamu dapat 3. Kira-kira anak-anak ini banyak yang gagal atau banyak yang berhasil? Menurut teman-teman semua, banyak yang gagal apa banyak yang berhasil? Banyak yang gagal. Yang berhasil hanya 1/3. Saya pikir yang berhasil itu yang kurus-kurus, yang gemuk pasti gagal. Ternyata enggak. Gemuk, kurus, keceng, lemu, ternyata enggak pengaruh. Karena ini bukan berhubungan sama tubuh, tapi berhubungan sama otak. Mereka enggak sadar lagi dilihat pakai CCTV. Wah, berat. Sekelilingnya permen semua itu. Permen kabel. Jadi isinya tuh permen semua. Beraneka macam ragam. Ada yang orange, ada yang biru. Dan eksperimen ini memperkuat hasil sebelumnya bahwa anak-anak tahu akan mendapat permen lebih banyak, tapi mereka tidak kuat menahan diri. Jadi mereka tahu nggak bahwa dapat permen lebih banyak? Tahu. Sama kayak orang tahu nggak rokok itu bahaya? Tahu. Tapi dia nggak kuat menahan diri gitu. Persis seperti percobaan ini. Akhirnya disimpulkan bahwa yang berpengaruh terhadap otak anak-anak itu adalah bagian otak depan, atau biasa kita sebut tadi dengan otak prefrontal atau otak frontal. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, 5 menit itu lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Yang atas itu jawab, lama apa sebentar? Sebentar. Bagi anak yang lulus cuman 1/3. Tapi bagi anak yang nggak lulus, 5 menit itu lama apa sebentar? Lama, makanya dia nggak kuat, betul nggak? Sekarang saya tanya, puasa dari subuh ke maghrib itu lama apa sebentar? Sebentar. Bagi yang lulus. Tapi bagi yang nggak puasa, puasa dari subuh ke maghrib itu lama apa sebentar? Lama, makanya dia jam 12 buka di Suhat. Ya, kemudian dia balik lagi jam 1 kuliah, seakan-akan dia berpuasa. Ya, bahkan ketika buka bersama, dia ikut mengambil. Karena buat dia itu makan malam gratis. Bukan buka puasa loh ya, tapi makan malam gratis. Padahal nggak ikut puasa, tapi ikut makan buka puasa. Boleh, nggak dilarang dalam agama Islam. Itu hebatnya, ya. Makanya pelajaran tentang anak kecil tadi menyimpulkan bahwa otak depan itu menentukan seseorang mau menunggu atau tidak mau menunggu. Puasa itu menunggu kan, betul nggak? Ini kita sekarang sedang menunggu apa? Menunggu buka. Sambil ikut kajian. Ya, jadi kita tuh bukan kajian sambil menunggu buka, kebalik, kita menunggu buka sambil kajian. Karena saya yakin kalau tidak ada buka di sini, betul? Mungkin yang datang kajian tidak sebanyak ini. Jujur li begitu ya? Betul nggak?
Ya, makanya saya tadi bilang niatnya diluruskan untuk apa? Tafakur. Karena apa? Niat kita benar atau salah, buka itu tetap gitu. Akan kita dapatkan karena Anda sudah dapat kupon. Rugi kan? Betul nggak? Sudah dapat kupon tapi niatnya masih salah. Sekarang saya tanya, puasa itu menunggu. Sekarang hidup di dunia itu menunggu bukan? Menunggu apa? Menunggu nikah. Ya, menunggu apa? Menunggu masuk surga. Makanya ini metafora sederhana ya. Saya tanya adik-adik, teman-teman. Jawab mungkin jujur li ya. Kita di bulan puasa itu dilarang makan nggak sih? Dilarang makan kita? Tidak. Kita disuruh mengatur jam makan, betul? Tunggu sampai buka, maka kamu boleh makan. Sekarang saya tanya, kita di dunia bagi orang Islam itu dilarang minum bir nggak? Ya, iya di dunia. Tapi di surga dilarang nggak? Enggak. Jadi hakikatnya hidup di dunia itu berpuasa selama 70 tahun dari bir. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Paham nggak metaforanya? Jadi Allah itu tidak melarang kamu minum bir. Kamu cuma disuruh menunggu sampai masuk surga. Di surga itu ada bir, tapi bentuknya bukan botol, tapi sungai. Apa bentuknya? Ada teknik pengairan di sini. Bentuknya itu anharun, sungai-sungai. Kebetulan bapak saya itu orang pengairan. Bapak saya itu dulu proyek berantas, jadi deket banget sama senior-senior di pengairan. Karena dulu kan yang membidani pengairan UB itu orang-orang proyek berantas. Jadi bapak saya dulu S2-nya di Lyon, di Prancis. CES itu gelarnya. Itu orang-orang awal di Indonesia ini yang belajar bendungan, belajar pengairan. Ya. Jadi hidup saya itu mengikuti aliran sungai Berantas. Bapak saya itu dulu di Wiyung, di Mojokerto, terakhir di Wonorejo, bendungan Wonorejo. Oh, di Sampean Baru, ya, di Bondowoso. Nah, bentuknya sungai, bayangin. Jadi Anda yang menahan diri dari bir yang botolan, sama Allah dikasih bir yang bentuknya sungai, Anda garek selulup, teman-teman. Sing seneng, mohon maaf ya, saya Malangan ya, jangan salah paham ya. Sing seneng wedokan, itu di surga disiapkan 70 bidadari, asal Anda sabar aja di dunia ini. Paham nggak maksud saya? Paham. Nah, yang rokok saya nggak bisa jawab, karena Ustadz Abdul Somad pernah ditanya, Ustadz, apakah di surga itu ada rokok? Ustadz Abdul Somad tidak berani menjawab, cuman beliau, apapun yang kita inginkan, insya Allah ada di surga. Kata Ustadz Abdul Somad gitu. Cuman nyumetnya saya nggak tahu, kata beliau. Takutnya nyumetnya di neraka. Itu yang beliau bilang gitu. Ya, guyon mungkin beliau ya. Jadi artinya apapun yang kita tahan, kita tunggu di dunia, itu sama Allah akan dibalas di mana? Di surga. Makanya kata hadis, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang mukmin, puasanya orang mukmin. Tenang teman-teman, Anda puasa khomer nggak apa-apa, teman panjenengan mendem nggak apa-apa. Nanti kita dapat alkohol juga kok, tapi tidak memabukkan. Di mana? Di surga. Vape mungkin ada juga, mungkin. Ya, sabar. Paham ya? Perempuan cantik ada di surga? Ada. Ya, tenang aja. Jadi kalau lihat ada orang gitu kan, wedoan, mendem, ya kan, macam-macam nggak karuan gitu polai ya. Tenang aja. Satu saat kita juga akan merasakan kok. Tapi di mana? Di surga. Makanya kata Imam Ahmad ketika ditanya muridnya, kapan kita istirahat dari dunia yang melelahkan ini wahai Imam? Awalu kodamin tadu'uha fil jannah. Kodamin itu langkah kaki. Jadi langkah kaki pertama kita saat masuk surga. Nah, itu waktunya kita istirahat, teman-teman. Paham sekarang hubungan puasa
dengan otak manusia? Paham. Dan sebetulnya manusia itu fitrahnya, prefrontalnya itu bagus sebetulnya. Cuman ada yang matang, ada yang nggak matang gitu. Saya tanya sekarang ya, jujur li ya, dijawab ya. Anda kalau dapat bakso Malang, mana yang terakhir Anda makan? Tahu apa pentol? Otomatis kan fitrahnya menyebut pentol. Kenapa pentol itu terakhir? Enak. Jadi anak teknik UB kalau diajak temennya mendem minum alkohol, dia bilang apa? Tenang, donya iki ibarat mangan tahu, engko pentole ndek swarga. Paham maksud saya? Ya, jadi dia tahu apa yang dilarang sama Allah pasti di surga akan dikasih. Nah, tinggal ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Makanya saya tadi tanya, hidup di dunia itu lama apa sebentar? Iya, sama kayak anak kecil tadi kan. Kalau otaknya mateng kayak anak kecil yang sepertiga tadi, maka dia merasa hidup di dunia ini sebentar aja, betul nggak? Tapi kalau otaknya nggak mateng, seperti anak kecil yang 2/3, maka dia hidup di dunia ini rasanya lama. Jangankan hidup di dunia yang 60-70 tahun, puasa aja yang mulai subuh sampai maghrib dia merasa lama, nggak kuat dia. Ya, bentar, saya lari ke sini dulu sebentar ya. Nah ini, jadi 5 menit itu lama apa sebentar? Kalau anak-anak tadi yang belum matang menyebutnya apa? Lama 5 menit itu. Sekarang saya tanya, ketika Allah mensifati dunia, Allah itu mensifati sebagai apa? Kebanyakan dalam Quran, Allah itu mensifati dunia ini seperti senda gurau dan permainan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Sekarang saya tanya, yang suka main-main dan senda gurau itu anak-anak apa orang dewasa? Anak-anak. Cocok nggak sama percobaan tadi? Cocok. Jadi kalau ada orang dewasa yang di dunia ini sukanya main-main wanita, main-main kejujuran, titip absen, ya, main-main tugas, jadi nggawe chat GPT tapi gak diparaphrase gitu, ya, harus dikumpul ngono tok gitu. Itu berarti orang dewasa yang otaknya belum mateng, seperti anak-anak. Makanya dia di dunia ini disebut sebagai permainan. Hebat nggak Al-Quran? Seakan-akan Allah tahu otaknya orang yang suka main-main itu, betul ya? Itu otak yang cinta kepada dunia. Saya pertama kali belajar neuroscience, baca prefrontal itu, saya tuh terus terang, saya tuh kaget teman-teman. Lebih kaget lagi ketika, maaf ya saya nggak urut ya, saya membaca surat Al-Alaq. Tadi otak prefrontal itu di mana? Bagian mana? Bagian sini kan? Ya, kita di kedokteran menyebut bagian sini itu namanya daerah otak ubun-ubun. Kenapa? Karena waktu kecil kita punya yang namanya fontanella mayor. Ini ubun-ubun besar tuh di sini. Makanya kalau kita meriksa anak kecil yang diare, kelihatannya anaknya lemes, kita mesti meriksa ubun-ubun. Kalau ubun-ubunnya cekung, itu tanda dia mengalami severe dehydration. Jadi dehidrasi berat. Ya, makanya kita periksa di ubun-ubun ini. Sekarang Anda lihat. Tadi kan Daniel Amen mengatakan otak prefrontal itu otak yang menentukan moral, betul ya? Kejujuran termasuk di situ. Sekarang lihat apa kata-kata Al-Quran dalam surat Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sungguh jika mereka tidak mau berhenti, maksudnya berhenti bermaksiat, akan kami sentakkan ubun-ubun mereka
Kalau dalam bahasa kedokteran, sungguh jika mereka tidak mau berhenti, akan kami sentakkan otak frontal prefrontal mereka. Gitu bahasa kedokterannya. Bayangin, Rasulullah nggak pernah belajar neuroscience. Tapi kenapa kok Rasulullah itu pas menyebutnya otak ubun-ubun. Nasiyah prefrontal cortex itu baru ditemukan mungkin 20 tahun belakangan, Pak. Fungsinya itu. Tapi Al-Quran sudah mengatakan bahwa otak prefrontal itulah sumber kedustaan. Betul? Ini lihat ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Ubun-ubun yang dusta, penuh kedurhakaan. Jadi ubun-ubun yang di sini kene niku titip absen. Ya, itu yang akan disentakkan sama Allah karena dia yang disebut dengan nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Ya, tapi kalau teknik itu kan gentle ya anaknya ya. Lanang tok kan isine kan. Gak melebu ya gak absen rek. Iku jenenge gentle. Gak ono lanang-lanang kayak ngono iku. Laki-laki iku soleh rek, kudu soleha. Lek gak melebu ya gak absen. Bahkan dia kebetulan sakit nggak ngerjakan tugas, terus sama temennya ditulis Pak di nama kelompok itu. Dia bilang, aku gentle rek, aku gak melok kerja, gak usah ditulis jenengku. Iki koyoke gak ono wong koyo ini. Iya kan, gak usah ditulis jenengku. Iku kayak ngono iku jenenge gentle. Jenenge arek teknik ngono apa meneh mesin mungkin ngono arek. Iya kan, tapi lek arek mesin aku loro gak melok kerja tapi tulisan yo iki laki-laki soleha ini nggak gentle, betul nggak? Harusnya Anda itu apa? Gentle. Lek gak melebu yo gak usah ditulis, maksudnya gak usah absen ya. Cuman masalahnya gak melebu nih akeh kan, engkau gak oleh ujian iki sing repot 80% absensi ya, seperti itu. Teman-teman, saya ngomong gini ini jangan tersinggung ya. Di kedokteran juga ada, cuman kita nggak tolerance. Anda mau dioperasi dokter yang nggak jujur? Anda mau jembatan di rumah Anda dibikin sama insinyur yang nggak jujur? Ambruk teman-teman. Betul nggak? Insinyur yang senengane mangan wesi, semen. Anda mau ibu Anda dioperasi dokter yang nggak jujur? Mau? Nggak bisa kan? Ya, zero tolerance, apalagi untuk nyawa manusia. Ya, jadi kalau ada ya oknum, betul nggak? Jadi kalau ada anak FTUB yang titip absen, jelas oknum itu. Aslinya anak teknik itu nggak begitu. Kalau lihat dari wajah-wajahnya ini ya, itu anak-anak yang prefrontalnya sehat semua. Ya, makanya pesan saya teman-teman, awas ya, kalau Anda lagi marah-marah sama seseorang atau lagi hektik gitu, jangan membentur-benturkan kepala depan ya. Itu bahaya. Jadi kalau Anda terpaksa membenturkan, kepala belakang aja. Ya, jangan kepala depan, karena kepala depan itu bahaya. Dan hikmahnya kenapa kita disuruh sujud lama itu salah satunya ini, Pak. Supaya otak bagian depan itu banyak mendapatkan aliran darah dari belakang ke depan. Sujud itu kan gini kan, kalau gini namanya kayang, betul ya? Itu otak sini yang ini namanya otak oksipital. Kita disuruh untuk sujud gitu, supaya aliran darah itu membanjiri otak bagian depan karena ada hukum gravitasi. Gampangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, sedikit lagi mari kita manfaatkan bulan puasa ini untuk bisa mendetoks tidak hanya makanan bagi mulut kita, tapi mendetoks makanan bagi pikiran kita. Namanya dopamin detox. Pernah dengar ya? Dopamin detox itu Anda mengurangi hal-hal yang membuat dopamin itu keluar. Contohnya ini, kata Kamaran Spa. Makan yang emotional eating. Jadi makan kalau ada pikiran. Ada nggak teman-teman yang gitu? Kalau mau ujian banyak makan gitu. Nah, itu namanya emotional eating.
berikutnya gadget, berikutnya judi online kalau sekarang, berikutnya belanja, atau dalam bahasa kedokteran jiwa kita biasa menyebut dengan shopaholic. Apa? Shopaholic. Jadi banyak mamut-mamut mama muda, Pak. Itu yang dia itu kecanduan Shopee. Jadi dia kalau nggak check out 2 hari itu cekot-cekot. Ya, itu yang namanya shopaholic. Dan banyak kasus orang-orang dengan gangguan kepribadian bipolar namanya. Ya, itu ketika dia masuk di fase mania. Bipolar itu kan mood swing. Ya, kadang dia depresi, kadang dia bahagia gitu. Bahagia itu namanya fase mania. Ya, ketika dia masuk fase mania, beberapa kasus orang dengan gangguan bipolar itu belanja. Tapi eksesif, dia nggak bisa kendalikan. Ya, saya pernah dapat orang bipolar itu belanja buku itu bisa puluhan, tapi nggak dibaca, Pak. Iya, Pak, serius. Belanja makanan itu sampai berapa puluh gitu, tapi nggak dimakan. Jadi belanja itu hanya untuk menaikkan dopamin gitu. Ya, paham ya maksudnya? Untuk naikkan apa? Dopamin. Terus pornografi tadi udah saya bahas, sama narkoba. Ya, hati-hati. Ini 4 perilaku kompulsif manusia modern. Itulah kenapa kita dilarang pada saat puasa untuk berkata kotor, mengeraskan perkataan, karena asyamu junnatun. Ya, kesimpulannya, kalau kita berpuasa, kita membentuk prefrontal cortex kita lebih bagus, kita bisa menahan diri, maka prefrontal cortex yang sehat itu akan menjadi perisai bagi panca indera kita. Ya, karena itu pesan saya khususnya untuk diri saya sendiri, coba kita latih jangan mendengar apa yang nggak perlu didengar, jangan melihat apa yang nggak perlu dilihat, dan jangan berbicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Insya Allah puasa kita selamat, ya, dan prefrontal cortex kita menjadi lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.